coaching, be the coach. Ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara training, mentoring, and coaching. Training sering kita dengar bagaimana kita mendapatkan pelatihan-pelatihan, dan biasanya itu dilakukan sehari 2 hari, maksimal seminggu. Itu training. Dan biasanya trainer itu memberikan materi-materinya di kelas, dan itu hanya mengasah knowledge-nya saja. Knowledge, pengetahuan peserta yang mengikuti training tersebut. Sedangkan mentoring itu adalah para mentor atau pimpinan ataupun senior yang berbagi pengalaman yang mereka dapat kepada para bawahannya atau orang lain. Sedangkan coaching adalah bagaimana para mentor dan para trainer memberikan metodologi. Ya, coaching itu bisa dilakukan oleh coach, bisa dilakukan oleh trainer, bisa dilakukan oleh mentor. Ini hanya mengenai metodologinya. 99% mereka yang telah melakukan proses coaching dan melakukan merekrut coach untuk meng-coaching para staffnya atau pegawainya, mereka merasa secara keseluruhan puas 99%, karena bisa meningkatkan productivity dari perusahaan tersebut. Kemudian secara positif people-nya punya experience dan mempunyai perasaan yang lebih baik daripada sebelum dilakukan coachingnya. Dan kemudian return of investment, jadi pengembalian hasil terakhir dari investasi akan meningkat. Itu berdasarkan penelitian ICF. Oke. Nah, area apa saja yang dilakukan atau perlu dilakukan dalam coaching? Pertama, area tentang productivity-nya. Kedua, recovery-nya. Ketiga, fisiologinya. Dan keempat, psikologinya. Nah, itu 4 yang akan dilakukan dalam proses coaching. Bisa secara bersama-sama, bisa salah satunya, tergantung permintaan klien mana yang mau diterapkan proses coachingnya. Productivity-nya, recovery-nya, psikologinya, atau fisiologinya. Itu tergantung kesepakatan. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang salah satu metode coaching, saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita sebelumnya harus melakukan transformational skill. Kita sering mendengar transformational leadership. Nah, itu leadernya, tapi saya secara general kita semua harus melakukan transformational, yaitu dari sisi performance dan environment-nya. Sedangkan yang performance itu berhubungan dengan body and mind. Ya, apa saja body and mind? Yaitu mindset kita harus positif, knowledge kita harus ditingkatkan, skill kita juga harus diasah lebih baik, communication kita harus dilakukan secara lebih efektif, apalagi sekarang zaman digital. Kemudian yang terakhir, manajerial. Itu yang berhubungan akan meningkatkan performance individu atau organisasi. Body and mind. Kemudian satunya lagi adalah tentang environment, lingkungan, yaitu berhubungan dengan heart and spirit. Ya. Antara lain masing-masing individu di dalam organisasi, begitu pula dalam organisasi tersebut harus memiliki identitas diri. Jadi semua orang yang ada di organisasi harus memiliki identitas diri. Saya bekerja di mana. Kemudian kita harus sama-sama, semua individu di dalam organisasi harus mempunyai keyakinan bahwa yang identitas, value yang tadi saya sebutkan bisa diterapkan. Dan kita semua harus punya capability, dan lambat laun nanti secara tidak langsung ataupun langsung attitude kita harus berubah. Nah, itu yang berhubungan dengan heart and spirit, dan itu akan merubah environment. Jadi yang di coaching itu untuk klien itu harus bisa meningkatkan kinerja sebelumnya dan akan lebih baik. Dan kedua, kalau performanya harus baik, performanya di coaching. Kemudian environmentnya juga harus dikondisikan supaya kedua-duanya akan berkolaborasi, mengengagement secara keseluruhan. Di metode kali ini, metode coaching yang saya akan sampaikan adalah yang paling simple,
yaitu metode GROW. GROW itu singkatan. G-nya adalah goal, adalah tujuan. R-nya adalah reality. O-nya adalah option. W-nya adalah what next. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa kita harus punya G awal, goal. Goal itu harus kita miliki. Alasannya, jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak tahu bagaimana kondisi yang Anda inginkan. Jadi tujuan dulu harus ditetapkan. Ya, kalau sering kita dengar tujuan itu seperti visi. Kita harus punya visi. Visinya apa? Visi itu biasanya 5 atau 10 bahkan ratusan tahun ke depan. Nah, bahkan ada yang bilang sebenarnya visi yang benar adalah sesuatu yang bisa kita capai 100 tahun ke depan, bukan 5 atau 10 tahun. Kalau 5 atau 10 tahun namanya project namanya. Ya, tapi mudah-mudahan kita visi 100 tahun ke depan seperti apa. Kenapa kita harus tahu itu? Supaya kita terarah apa yang kita kerjakannya. Nah, pada saat proses coaching ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa coach lontarkan kepada coachee atau klien kita sebagai coachee. Pertama, apa yang Anda ingin perbaiki di dalam organisasi Anda? Kemudian, apa indikasi kondisi yang lebih baik untuk itu? Sejauh mana peran Anda dalam mewujudkan kondisi tersebut? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai kondisi tersebut? Bagaimana Anda tahu jika Anda berhasil? Dan terakhir, bagaimana Anda mengukur keberhasilan itu? Ini hanya sebagian contoh-contoh pertanyaan. Kita memberi pertanyaan, biarkan coachee atau klien kita menggali atau mengeksplor jawaban-jawaban yang kita lontarkan ke mereka. Jadi sebagai coach, kita tidak boleh memberi pertanyaan tertutup, iya atau tidak, tapi bagaimana dan jelaskan. Bagaimana dan jelaskan. Kemudian setelah goal ditentukan, ada yang namanya reality, kenyataan. Kenapa reality harus kita ketahui? Alasannya, jika Anda tidak tahu kondisi saat ini, maka Anda akan sulit mengetahui apa masalah yang sesungguhnya. Ingat, di saat kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, biasanya masalah itu selalu ada. Saya yakin di dalam organisasi juga pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita melihat kenyataan masalah apa saja yang kita hadapi. Dan pertanyaan-pertanyaan coaching yang bisa kita lontarkan salah satunya misalnya, apakah yang terjadi saat ini di dalam organisasi Anda? Kemudian, apakah masalah yang dihadapi oleh organisasi Anda yang Anda lihat di dalam kenyataan? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kemudian, apa yang akan terjadi apabila masalah tersebut berkelanjutan? Apa dampaknya terhadap Anda dan semua yang terlibat di dalamnya? Nah, itu pasti berhubungan yang tadi saya sampaikan, 5W1H tadi. Dan ada juga mungkin apa saja yang menjadi kendalanya. Artinya, pada saat melihat reality dalam proses R-nya itu, coachee harus bisa menerapkan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Salah satu simpelnya. Bisa juga kita bisa menggunakan analisis balance scorecard, tapi saya ambil yang paling simpelnya saja, analisis SWOT. Strength, kekuatan apa, kelebihan apa yang dimiliki coachee atau organisasi yang ada di internal. Kedua, weakness, kelemahan apa yang ada di individu coachee atau mungkin yang ada di dalam internal organisasi. O, opportunity, peluang apa yang ada di luar sana yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi ataupun individu. Terakhir adalah threat, ancaman atau tantangan atau hambatan apa yang ada di luar sana sehingga akan menghalangi kinerja kita sebagai individu atau organisasi. Kemudian ada option itu pilihan-pilihan. Oke, kenapa kita harus mempunyai option atau pilihan? Karena kita mempunyai pilihan solusi lebih baik daripada tidak ada sama sekali pilihan. Dan kita harus memilih. Hidup itu memilih. Bahkan ada yang bilang diam itu pilihan, tapi lebih baik jangan diam, lebih baik bergerak. Jadi kita harus memilih. Yang tadi sudah dianalisa SWOT, kita kan ada pilihan. Tidak semua masalah itu prioritas. Nah, dengan hasil analisa SWOT itu, kita bisa tahu mana yang paling prioritas di antara prioritas. Kalau bahasa Inggrisnya
priority among priorities. Nah, itu kita perlu melakukan scoring. Jadi menentukan prioritas tidak boleh dengan feeling, tapi scoring. Skala 1 sampai 5, skala Likert. Nah, itu kita scoring. Nanti ada tekniknya. Kemudian kita bisa menggali dalam proses coaching kepada coach beberapa contoh pertanyaan berikut. Apakah solusi yang bisa Anda lakukan untuk masalah yang ada? Kemudian apalagi yang dapat Anda perbuat? Balik lagi ke dirinya para coach. Karena kita harus mempunyai prinsip no blame others. Tetap si coach itu yang harus melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan organisasi. Jangan berharap orang lain, tapi dirinya harus lebih baik daripada sebelumnya. Apakah untung rugi dari solusi tersebut? Kemudian apakah yang akan terjadi dengan organisasi Anda apabila solusi tersebut belum diselesaikan? Ini salah satu beberapa contoh yang bisa diterapkan dalam proses coaching. Yang terakhir adalah what next atau will. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Kalau sering kita dengar di dalam bahasa Indonesia sehari-hari istilah RTL, rencana tindak lanjut. Goalnya sudah tahu, realitinya sudah tahu, optionnya sudah ditentukan. Sekarang what next? Selanjutnya apa? Nah, kenapa kita harus melakukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Alasannya adalah bila inginkan perubahan, ubahlah perilaku Anda dalam menghadapi permasalahan tersebut. Jangan berharap orang lain yang merubah, diri Anda dulu supaya apa yang bisa kita tingkatkan untuk berkontribusi lebih baik daripada sebelumnya untuk organisasi Anda tersebut. Jadi pada dalam proses coaching ada beberapa juga contoh pertanyaan untuk menggali tentang what next. Contohnya, solusi manakah yang akhirnya Anda pilih di antara beberapa solusi atau masalah yang ada? Kemudian, sejauh manakah solusi tersebut dapat mengatasi permasalahan? Ketiga, bagaimanakah cara Anda mengetahui bahwa solusi tersebut berhasil? Kapan Anda akan memulai solusi tersebut? Siapa saja yang akan membantu Anda? Ya. Kemudian, siapa saja yang harus tahu tentang rencana Anda ini? Sejauh mana mereka terlibat? Itu harus jelas. Artinya dalam proses coaching, coach juga harus meningkatkan kemampuan komunikasi, sosialisasi, dan kolaborasi kepada seluruh stakeholder. Tetap kuncinya ingat, jangan menyalahkan orang lain. No blame others. 3 yang juga perlu saya selalu sampaikan kepada peserta saya coaching atau diklat training. 1, kita harus trust satu sama lain. Kepada diri kita juga kita harus punya keyakinan, kepercayaan bahwa kita mampu. No blame others. Jangan pernah menyalahkan siapapun atau apapun. Terakhir, looking for solution oriented. Cari solusinya. Sehingga insya Allah dengan semua melakukan proses itu, metode coaching itu, insya Allah semua tujuan organisasi akan kita capai secara bersama-sama dan akan meningkatkan performance dan lingkungan atau environment akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, tadi sudah saya sampaikan mengenai metodologi coaching. Salah satu metode coaching yaitu GROW. Go, reality, option, dan what next. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya bersama saya Coach Denny. Integritas, kecerdasan, dan energi. Salam jumpa.